Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi renungan firman Tuhan. Mohon untuk para lektor untuk mempersiapkan diri. Bapak Ibu, ya lektor kita yang bertugas pada kesempatan ini ada Ibu Veronica dan Pak Cecep Utama. Saya bacakan dulu. Bu Veronica membacakan Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan 9. Lalu lektor berikutnya Pak Cecep Utama membacakan Matius 23 satu pasal penuh. Itu untuk lektor kita yang bertugas hari ini Tuhan. Kemudian sebelum pembacaan firman Tuhan, kita terlebih dulu doa firman. Saya persilakan untuk Pak Ali Mulyo. Iya, silakan dibuka. Oke, ya sudah. Terima kasih Bapak untuk pada pagi hari ini setelah pertemuan kami kembali di acara Bangun Pagi dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, urapi hamba-Mu, berikan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian Bapak supaya kami bisa menangkap sesuatu dari pada firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih kami sambut firman-Mu hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Ali Mulyo. Kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dimulai dari lektor Ibu Veronica Bekasi 3. Mazmur 137 ayat 1 sampai 9. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai Putri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Baik, saya lanjutkan Matius 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-39. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dan perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara.
Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan. Untung mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh, orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelum dalam cawan itu. Saya ulangi, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kami,
tentulah kami tidak ikut mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria dan berahnya yang kamu bunuh di antara tempat kudus Mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor telah membacakan firman Tuhan, Bu Veronica dan Pak Cecep Utama. Saudara, ini saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan dibawakan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Paulsang, dengan tema Dusta Gereja tentang Indonesia. Saudara, bagaimana seperti dusta gereja ini tentang Indonesia? Langsung saja kita simak paparan dari Pastor. Ya, silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, saudara ya. Penuh pengharapan, berharap sama Tuhan. Nah, masalahnya seringkali kita di Indonesia ini dibohongi ya oleh gereja. Gereja meninabobokan, sehingga Anda tidak menjadi seorang yang bersiap di dalam penderitaan, sehingga Anda tidak siap dengan kebenaran. Pengharapan itu pengharapan yang halu, ya. Anda diajari terus dengan pengharapan-pengharapan yang hanya ilusi dan halusinasi, karena gereja sendiri tidak mengalami kemenangan. Gereja itu terus mengalami kekalahan, ya saudara ya. Gereja itu mengalami kebangkrutan iman. Kelihatannya kaya, tapi sebenarnya imannya sudah bangkrut. Dan itu terjadi di banyak sekali gereja di Indonesia. Loh, kok bisa begitu? Iya, saudara. Saudara, kalau kamu datang ke gereja, berapa banyak yang sembuh? Kalau kamu datang ke gereja, berapa banyak yang kamu dipulihkan? Ya kan? Bahkan tidak sedikit di gereja justru kamu menjadi tambah ruwet. Perselingkuhan sesama pelayan gereja, perzinahan pendeta. Ya kan? Kenapa? Karena gereja teledor, selodeh, tidak disiplin. Lalu gereja, dan apa-apa, yang penting pengunjungnya banyak. Pengunjung yang banyak itu dijadikan bahwa itu urapan Allah sedang bekerja dan ada lawatan Tuhan di sana. Roh Kudus melawat, tandanya apa? Jumlah pengunjungnya banyak, padahal pengunjungnya banyak itu ngambil dari gereja lain. Akhirnya satu gereja dengan gereja yang lain baku hantam, ya kan? Saat ini yang lagi seru tuh GSJS sama Mawar Saron, ya. Luar ramai sekali, saling ngeblok tempat, ya. Biasa gedung besar, yang satu jam berapa, satunya jam berapa, kan diblok, saudara.
Dan karena mereka beririsan, jemaatnya dia, jemaatnya GSCS, jemaatnya Mawar Sarun, jemaatnya GSCS gantian, saudara ya. Iya kan? Pagi datang ke GSCS, sore datang ke Mawar Sarun. Nah, kalau kita di Den Haag, kita tidak ngambil jemaat orang, kita nginjili langsung dari jalan. Orang-orang gila, orang-orang sakit jiwa, orang-orang depresi, orang-orang gembel. Orang Belandanya juga ada yang sehat, yang normal, ya ada. Tapi biasanya 70% jemaat kami itu orang bermasalah. Karena itulah ya tugas kita. Wah, yang paling bermasalah ya Peter ini, saudara. Semua orang datang asal dia nggak suka diusir. Jadi kalau kita kalau kita nggak diusir ya jemaat kita mungkin sudah 80-100 orang. Tapi karena diusir sama Peter, setiap kali dia nggak suka sama orang diusir orangnya, ditendang, saudara ya, diusir. Jemaat bermasalah. Kenapa Peter yang nggak saya usir? Karena Tuhan sudah percayakan Peter kepada kita untuk kita rawat. Ia harus dirawat. Kalau kita nggak bisa ngerawat Peter, bagaimana kita bisa ngerawat yang lainnya? Iya kan? Lalu ada jemaat-jemaat kita, saya suka cerita ya, karena berzina, karena apa, ya, ya, welcome to the church, tempat orang bermasalah, tempat orang ruwet. Tetapi mereka datang untuk dipulihkan. Jadi kalau mereka pergi sendiri, saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dia bermasalah, saya tidak pernah ngusir. Kalau dia pergi sendiri, ya susah. Kita mau ngomong apa? Kita coba tahan, tapi kalau kayak sudah. Dan rata-rata mereka pergi, termasuk di tempat kita ya, bukan karena saya. Ya pergi karena bermasalah dengan orang lain, nggak tahan terus pergi. Jangan, salahmu sendiri. Jangan pergi. Ya, selesaikan. Sampai kamu prosesnya selesai. Jadi jangan nyerah. Nah, itu ya, proses. Nah, gereja itu adalah tempat proses, di mana kamu akan bergesekan satu sama lain. Ya, suatu hari Peter lihat jemaat gereja Indonesia, ya GKIN, tuh harusnya jemaat itu kayak gitu, baik-baik semua, terpelajar. Saya bilang, coba kamu berjemaat di sana, tak jamin kamu diusir nanti. Dia bilang, kok bisa begitu? Iya, beberapa orang coba kamu jemaat ke sana. Tak jamin berapa minggu kemudian kamu diusir. Nah, Peter ini sudah diblok di beberapa gereja, nggak boleh masuk, saudara. Peter ini diblok di beberapa gereja, dia tidak boleh masuk ke gereja itu, bayangin. Saudara. Masuk aja nggak boleh. Dia ngerti yang saya ngomong. Di tempat kita, dia biang masalah. Tapi kita boleh dia masuk. Iblis dong. Bukan. Ya, dia adalah malaikat yang Tuhan kirim untuk memproses saya, untuk memproses Pak David, untuk memproses Marcel, untuk memproses Andre, untuk memproses semua orang di pastori, saudara. Jadi Peter itu adalah malaikat yang dikirim kepada kami untuk kami diproses oleh dia. Iya kan? Sebab begitu kami lulus, maka akan ada penuaian yang luar biasa. Kita dipersiapkan, sehingga kita tidak beretorika di dalam melayani Tuhan. Nah, itulah yang saya maksud. Pelayanan di dalam gereja adalah retorika. Mereka hanya mau orang-orang baik saja. Coba gerejamu, kalau yang ada di gereja lain. Kan cuma mau orang-orang baik saja. Kalau yang nggak baik-baik kan disingkirkan. Nah, kalau di gereja kami, banyak orang tidak baik. Dan kita tidak menyingkirkan. Tapi kita ajar. Kita kasih pengertian. Kita didik mereka. Ya, kita ajarin. Ya, kalau mereka pergi, ya berarti dia DO. Kan kita nggak pernah ngusir orang. Kalau dia mau berhasil sukses, tinggallah bersama dengan kami. Kalau Anda ingin di sini sukses, tinggallah bersama kami. Kamu akan sukses. Kamu akan bertumbuh dewasa di sini. Nah, di dalam prosesnya, saudara ya, nanti kamu akan melihat banyak sekali kejadian-kejadian. Sandiwara, drama, teatrikal, segala macam drama kehidupan ada di sini. Nah, itulah saatnya ya kita untuk menghadapi realita. Jangan masuk di dalam dramanya, tapi menghadapi realitanya. Makanya di kita di sini nggak ada yang kita sembunyikan, nggak ada yang kita tutup-tutupi. Apa adanya. Ya, ketika kita terjadi gesekan yang luar biasa, terjadi ya keributan yang luar biasa, nggak apa-apa, kita open saja, nggak ada masalah. Kalau kamu di sini, ya kita akan berproses sama-sama. Kalau kamu pergi, ya
berarti kamu masuk kotak. Itu saja, saudara. Ya kan? Berarti kamu selesai. Berarti kamu nggak selesai di prosesnya. Kamu selesai dengan, bukan selesai kamu beres, enggak. Tamat, game over. Berarti kamu game over. Ya. Nah, dari gereja-gereja yang berretorika, maka akan menghasilkan apa? Khotbah-khotbah yang retorika. Khotbah itu tahu, si pendeta tahu kamu tidak mungkin bisa melakukannya. Ya kan? Si pendeta itu khotbah, dia tahu kamu tidak bisa melakukannya. Bahkan dari mulai cerita berkat pun, dia tahu kamu tidak akan mendapatkannya. Kamu dibohongi. Pikirnya pendeta, yang penting kamu senang. Ada pengharapan, tapi pengharapannya palsu. Dengan demikian, kamu akan bersemangat memberikan kolektor kepada gereja. menghakimi, saya ngerti, ya, itu bisnis gereja. Ya, memang seperti itu. Kamu diberi pengharapan-pengharapan yang palsu, saudara. Termasuk, wah, Tuhan akan melawat Indonesia. Jangan takut, saudara-saudara. Tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kolektor yang banyak. Ya, tetapi saya bilang, enggak. Selama gereja tidak mau berdiakonia dan pendeta-pendeta masih bergaya hidup mewah, Tuhan sekali-kali tidak akan melawat Indonesia. Suatu hari nanti Tuhan akan melawat Indonesia, tapi setelah hancur-hancuran. Kalau sekarang, enggak. Selama pendeta-pendeta masih bergaya hidup mewah, Tuhan tidak akan melawat Indonesia. Percaya saya, saudara. Percaya saya. Enggak ada rumusnya di dalam Alkitab. Tuhan melawat sebuah bangsa di mana para imam, para pemimpin, para guru bangsa itu hidupnya mewah. Tidak ada. Tuhan melawat ketika para imam bertobat, para guru bangsa bertobat, para pendeta kalau zaman sekarang itu bertobat apa? Menjual harta kekayaannya dan dibagikan kepada orang miskin. Ya, revival di tanah Israel selalu terjadi, yaitu apa? Orang kaya memberikan hartanya kepada orang miskin. Selalu begitu. Nah, kalau pendetanya saja hidup kaya, bagaimana orang-orang jemaat kayanya akan melakukan seperti itu? Pendetanya saja lomba-lomba kaya-kayaan. Ya kan? Kalau pendetamu sofanya bekas, saudara. Ya, kan? Kalau saya sofanya bekas. Barang-barang meja mebel semua bekas semua. Ya. Sementara pendeta-pendeta di Indonesia lomba sugi-sugian, lomba pamer beli barang bagus. Ya habis, saudara. Kapan Tuhan mau melawat Indonesia? Ya, saudara ya. Kalau Anda mendengar, waktu Paulus sang, ya sofanya bekas kere, Anda harus bangga. Berarti saya mencontohkan kepada Anda gaya hidup seorang hamba Tuhan yang benar. Ya, Anda harus bangga. Ya, wah, gembala kami hidupnya sederhana. Kamu harus bangga, saudara. Jangan marah. Ya, saudara ya. Karena gembala Anda mengajarkan kepada Anda untuk belajar bersahaja. Tidak muluk-muluk hidupnya. Ya, sofa bekas ini banyak ditiduri oleh orang-orang kaya, saudara ya. Yang banyak duitnya. Tidurnya di sini di sofa bekas. Kamu harus bangga. Ya, saudara ya. Berarti uang kolektornya tidak saya korup. Berarti uang kolektornya itu utuh. Saya bagikan untuk kesejahteraan jemaat. Ya, nah, gitu ya. Bahkan saya sendiri tidak mengambil 1 rupiah pun. Saya sendiri hidup dari mengajar. Nah, saudara, kemudian kita balik. Ketika ya pendeta khotbahnya berretorika, ketika pendeta bergaya hidup mewah, ketika pendeta lomba sugi-sugian, lomba gaya-gayaan, maka khotbahnya akan retorika. Percaya saya tidak akan ada kuasa di dalam perkataan si hamba Tuhan ini. Tidak akan ada makna di dalam kata-katanya. Yang ada cuma retorika. Kalau kamu lakukan, oh saudara hiduplah takut akan Allah. Tanya, takut akan Allah itu apa? Tanya sama pendeta itu, takut akan Allah itu apa?
Saya yakin pendeta ini tidak akan bisa menjelaskannya. Saudara, kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh lebih lagi di tahun ini. Tanya, Pak, mengasihi Tuhan lebih lagi itu gimana caranya? Oh ya, kolektor lebih banyak. Pasti ujungnya kolektor lebih banyak, saudara. Ya, pasti akan ada mujizat dalam hidupmu. Tak jamin tidak ada, saudara. Tidak ada. Kamu diberi pengharapan yang kosong. Akhirnya dia pendetanya akan berkata, akan ada lawatan Tuhan yang besar di Indonesia. Saya perlu buat. Wah, dan kosong. Nantinya Indonesia lama-lama tahu bangkrut. Jadi gereja-gereja itu banyak sekali membohongi Indonesia, saudara. Membohongi jemaat. Dan memberikan khotbah-khotbah yang retorika. Yang kalau ditanya dia sendiri nggak ngerti bagaimana harusnya. Kita hidup oleh anugerah, saudara. Anugerah itu apa, Pak? Contoh saya bisa pakai Jaguar, bisa pakai limosin, bisa pakai ini semua ini saya yang pakai, saya semua anugerah, saudara. Saudara tahu kata anugerah, saudara? Kalau di dalam Kisah Rasul 4, di Ulangan 15, bahwa ketika Tuhan memberikan kasih karunia kepada jemaat, artinya setiap hamba Tuhan, setiap orang kaya, dia membagikan hidupnya kepada jemaat yang miskin. Oh, baca baik-baik. Kisah Rasul 4 ayat 32, 33, 34. Mereka hidup di dalam kasih karunia. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan karena ada yang berbagi. Tapi kalau pendetamu gaya-gayaan bergaya hidup mewah, sementara jemaat yang miskin, maka tidak ada kasih karunia, tidak ada anugerah di sana. Kamu tanya anugerah itu apa, Pak? Kasih karunia itu apa, Pak? Kita harus takut akan Tuhan itu apa? Kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Mengasihi Tuhan itu bagaimana, Pak? Yang menyanyi lebih keras, datang ke gereja lebih sering, membawa orang lebih banyak ke gereja. Ya. Sementara Pak Pendeta tetap hidup di dalam hedonisme. Bahkan sokok penyokok pun sering terjadi. Ya kan? Terus masih ada. Lalu apa definisi takut? Oh, kita kan harus cerdik seperti ular. Nah, itu akhirnya ujung-ujungnya ya nggak beda kamu dengan orang dunia. Ya, tapi bagaimana seharusnya? Coba kalau kamu awali pendeta-pendeta berkhotbah dalam bergaya hidup sederhana. Sekalipun dia uangnya banyak, tapi dia tunjukkan gaya hidup yang sederhana. Dia berbagi dengan jemaatnya. Apa yang dikhotbahkan? Ayo jemaat, hidup sederhana ya. Nanti Tuhan tolong kamu. Nanti tidak akan kamu kekurangan. Tidak akan. Karena gaya hidupmu sederhana. Karena kamu tidak ngoyo. Ada makanan, ya sudah. Ada pakai, ya udah cukup. Tidak usah kamu ngejar-ngejar pakai barang bagus, barang mahal. Kamu cukup fungsinya. Wah, Pak, anak saya butuh laptop. Jangan takut, nanti Tuhan sediakan. Oh, tapi harus MacBook, Pak. Laptopnya, Pak. Ya, mampu saja, saudara. Ya, kenapa harus MacBook? Kelas berapa anaknya? SMP Pak, kelas 1, dia buat apa? Ini Pak, buat ngerjain, buat internet, dan buat Google. Kenapa harus pakai MacBook? Ya sudah, Core i7, buat apa? Anakmu ngegame, anakmu memang bisa jadi programmer. Enggak, Pak, biar sekalian. Nggak bisa, beli aja yang Core dual core, yang standar, Core i3 lah. Yang harga 6 juta. Nggak usah beli yang harga 20 juta. Ya, saudara ya. Saya selama 5 tahun, saudara ya, dari 2018, 2019, sampai 2023, kita kumpulkan setiap bulan 500 juta hanya dengan 3 laptop bekas. Lah kamu mau sok-sokan pakai laptop Core i7 MacBook, ya. Komunitas ini dibangun dengan 3 laptop bekas. Ya. Sampai hari ini masih laptop bekasnya. Cuman ada satu dibelikan Pak SK, Core i5. Core i5 loh, Acer Core i5. Ya, saudara ya.
Apa pesannya? Bahkan dengan barang yang sederhana, tapi fungsinya kamu maksimalkan. Nggak penting gayanya. Yang penting kamu produktif. Lalu saya ajarkan kamu, saudara, hidup disiplin. Bukan retorika, saya ngalamin. Saya ajari kamu, saudara, tentang bagaimana bekerja keras. Saya tunjukkan tentang bekerja keras. Saya ajari kamu tentang kejujuran. Saya tunjukkan kepada Anda ini loh yang namanya kejujuran. Semua donasi transparan. Saya berkata, kalau iya, pasti iya. Jadi pasti terjadi. Dan saya buktikan kepada kalian. Ya, beberapa orang alami kesulitan. Kita bilang berdoa apa? Nanti ada mujizat. Pasti terjadi. Kenapa? Dari gaya hidup yang sederhana menghasilkan sebuah pengajaran yang realistis. Ketika saya cerita iman, itu saya sudah melewati, saudara. Saya bilang, rekening saya 0, nggak ada uangnya. Tapi anak saya 2 sekolah di Belanda. Pak Stefan rekeningnya banyak, 1 tahun 1 miliar nyekolahin anak. Saya 0, nggak perlu bayar. Ya, saudara ya, itu kan mujizat kan? Ketika saya cerita mujizat kepada Anda, saya ngalami dan saya tunjukkan kepada Anda, inilah yang namanya mujizat. Saya ajari, ini loh yang namanya mujizat. Kenalilah mujizat ketika itu datang. Tapi kalau otak kamu isinya barang mewah, gengsi, prestis, kamu tidak bisa membedakan mana mujizat, mana keakuanmu, kesombonganmu. Kamu pikir kalau itu memenuhi hawa nafsumu, kesombonganmu, maka itu mujizat. Padahal tidak. Padahal ketika anakmu tiba-tiba bisa kuliah, anakmu tiba-tiba mengalami ditolak jadi PNS tapi jadi pengusaha sukses, itulah mujizat. Ketika kamu sakit nggak ada uang, tapi disitulah kamu bekerja dengan keras dan keluargamu dipulihkan bersatu untuk menyembuhkan si sakit ini, cari uang, itu mujizat. Ya saudara ya, ayo belajar, ikuti petunjuk firman Tuhan setiap pagi di tempat ini. Kamu akan sukses. Kamu akan mengalami mujizat. Kamu akan masuk dalam tanah perjanjianmu yang sebenarnya. Tanah perjanjian penuh dengan susu dan madu, penuh dengan kebahagiaan. Bukan dengan kesombongan hawa nafsu dan kejumawaan. Tapi ada damai sejahtera di sana ya, saudara ya. Dan ada berkat-berkat jasmani dan rohani. Lebih dari cukup bila kita mau berbagi. Tuhan Yesus memberkati.